Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Anggorokusumo dengan NIM 122109344 dan rekan saya Ahmad Aliul Hadi dengan NIM 122100951. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang artikel. Kita mengambil dua tema. Yang pertama tema korupsi, kemudian ada kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Untuk tema korupsi tersendiri, kami mengambil judul penanganan korupsi di Indonesia oleh KPK. Kemudian untuk tema kota dan pemukiman yang berkelanjutan, kita mengambil judul pembangunan waduk Gajah Mungkur mengharuskan migrasi bedol desa untuk pemukiman yang berkelanjutan. Untuk tema pertama akan dipaparkan oleh rekan saya, bisa dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Ahmad Aliul Hadi dengan NIM 122100951. Mohon izin untuk melakukan presentasi. Saya akan membawakan artikel dengan tema penanganan korupsi di Indonesia oleh KPK. Oke, kita mulai. Yang pertama, kita masuk pengertian korupsi. Nah, apa sih korupsi itu? Nah, korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus, yang artinya adalah tindakan merusak atau menghancurkan. Nah, dalam secara keluasan, korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh oknum yang melakukan tindakan atau suatu kebijakan mengenai dana yang merugikan semua pihak, termasuk masyarakat. Nah, saya akan membagi korupsi yang terjadi serta modusnya di masa Orde Lama dan kita bandingkan dengan masa sekarang. Nah, korupsi pada masa Orde Lama dilatar belakangi oleh adanya kepentingan pribadi serta motif kekuasaan. Nah, pada saat itu, karena belum tersedianya payung hukum tentang korupsi, maka korupsi terjadi secara masif yang dilakukan oleh pejabat yang duduk di lingkungan pemerintahan. Contohnya, kasusnya apa saja? Kasus perizinan lahan strategis, kasus penggelembungan anggaran, dan lain-lain. Nah, sedangkan korupsi pada masa sekarang banyak terjadi karena adanya sistem balas jasa yang dilakukan oleh oknum calon pejabat pemerintahan tersebut kepada pendukungnya. Nah, korupsi tersebut bisa berupa perizinan lahan, terus izin ekspor, dan perizinan perdagangan lain yang tentunya hal tersebut sangat merugikan negara karena melewati jalur yang sangat tidak resmi. Nah, selanjutnya contoh kasusnya. Contoh kasusnya ini terjadi pada kasus Bupati Kutai Kartanegara yang bernama Rita Widiasari. Nah, Bu Rita ini melakukan tindak pidana korupsi dengan pemberian izin lokasi inti dan plasma berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit. Nah, penyebabnya tersendiri karena oknum tersebut merupakan pengusaha yang merupakan pendukung dari Bu Rita Widiasari. Nah, Bu Rita Widiasari pada masa pemilu tersebut meminta dukungan berupa dana serta peralatan untuk mendukung dirinya dalam event pemilu tadi untuk memuluskan jalannya agar bisa duduk di bangku pemerintahan tadi. Nah, berkaca dari kasus tersebut, maka korupsi tersebut dapat dilakukan dengan modus yang beragam ya. Salah satunya tadi pemberian izin lahan. Nah, selanjutnya bagaimana cara KPK menangani kasus-kasus tersebut? Maka KPK menggunakan dua strategi penindakan serta strategi pencegahan. Strategi pencegahan dilakukan KPK dengan
dimulai dengan mengelola data harta kekayaan pejabat melalui LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara. Nah, data-data tersebut berisi data-data kepala daerah yang menjabat. Datanya berisi uang pejabat tersebut berasal dari mana, apakah berasal dari uang pribadi, hasil gaji, atau malah sebaliknya dari hasil APBD atau hasil kantor yang seharusnya tidak boleh digunakan. Nah, strategi yang kedua yaitu pembentukan tim KPK untuk memeriksa harta kekayaan bagi yang mencalonkan diri sebagai bisa presiden, terus DPR, DPRD. Selanjutnya, KPK membangun jaringan kerjasama dalam pencegahan korupsi melalui pertukaran informasi dengan PPATK, terus kerjasama dengan Pemprov atau pemerintah provinsi, terkait dengan pencegahan tindakan manipulasi data sekaligus memantau lingkungan eksekutif. Selanjutnya, strategi penindakan. KPK melaksanakan tugas tersebut melalui Deputi Bidang Penindakan. Nah, fungsi dari deputi tersebut meliputi koordinasi supervisi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara langsung oleh KPK. Sementara itu, strategi represif dari KPK juga sudah mulai berjalan untuk mensupervisi kejaksaan dan kepolisian hingga daerah dan tidak lagi berpusat di Jakarta saja. Nah, dengan tindakan tersebut maka oknum atau pejabat yang korupsi di lingkungan manapun, di daerah manapun, maka proses hukumnya dapat berjalan dengan optimal karena KPK telah bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara yang lain tadi dalam lingkup yang sama yaitu penindakan korupsi. Kemudian untuk tema yang kedua yang berjudul Pembangunan Waduk Gajah Mungkur mengharuskan migrasi bedol desa untuk pemukiman yang berkelanjutan. Sebelum masuk ke inti, kita harus tahu dulu pengertian bendungan. Apa sih itu bendungan? Bendungan merupakan bangunan yang dipergunakan menjadi penahan aliran air sungai untuk membentuk suatu waduk menggunakan cadangan air. Bendungan dapat memberikan kontribusi terhadap pengisian kembali air tanah sebelum mengalir kembali ke laut. Bendungan juga memiliki berbagai potensi, permasalahan, serta manfaat yang besar untuk pertumbuhan perekonomian. Kota Wonogiri memiliki bendungan yang cukup terkenal yaitu Bendungan Serbaguna Wonogiri atau yang sering kita dengar sebagai Waduk Gajah Mungkur. Untuk rencana pembangunan Waduk Gajah Mungkur di Indonesia pada saat Orde Baru memiliki banyak permasalahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan program Repelita yang di dalamnya berisi dikhususkan untuk wilayah Wonogiri dan pembangunan Bendungan Serbaguna dengan membendung Sungai Bengawan Solo yang kemudian menjadi Waduk Gajah Mungkur. Untuk tambahannya dibangun pada rentang waktu dari tahun 1976 sampai dengan tahun 1981. Untuk kondisi kehidupan sebelum dibangunnya waduk, pada masa itu Wonogiri merupakan wilayah yang tertinggal, seperti tarif kemiskinan dan pengangguran yang cukup tinggi, taraf kesehatan yang rendah, didominasi oleh daerah kering dan sangat gersang, sehingga tumbuhan tidak dapat tumbuh dengan baik, dan musim penghujan dengan curah yang tinggi mengakibatkan tumbuhan menjadi busuk. Kemudian ada proses bedol desa. Untuk proses bedol desa, masyarakat yang terkena akibat dari proyek Waduk Gajah Mungkur, pemerintah melalui Departemen Transmigrasi mengeluarkan kebijakan pemindahan penduduk secara bedol desa menuju Pulau Sumatera. Kompensasi diberikan pemerintah agar pelaksanaan program pembangunan Waduk Gajah Mungkur tidak merugikan siapapun.
terutama masyarakat yang rumah dan tanahnya akan terkena proyek bendungan. Pemerintah telah mengeluarkan dana sekitar 756 miliar. Sebagian besar dana digunakan untuk proses bedol desa, kemudian untuk pembangunan lahan, dan terakhir untuk realisasi fisik pembangunan waduk. Pembangunan Waduk Gajah Mungkur memakan waktu selama 5 tahun, dan pada tanggal 17 November 1981 diresmikan oleh Presiden Soeharto. Pada saat pembebasan daerah, ada 12.567 keluarga dari 51 desa siap dimukimkan kembali. Sekitar 67.515 warga melakukan bedol desa. Proses keberangkatan didampingi langsung oleh tim dari Dinas Transmigrasi. Transfer dari Wonogiri dibagi menjadi 20 tahap keberangkatan dengan fasilitas transportasi yang disediakan pemerintah. Daerah yang ditetapkan sebagai daerah transmigrasi yaitu di Provinsi Sumatera Barat, di daerah Sitiung, kemudian di Provinsi Jambi, ada di daerah Rimbo Bujang, Pemenang, Alai Hilir, dan Jujuhan. Kemudian di Provinsi Bengkulu berada di daerah Sebelat, Airlais, Ipuh, dan Ketahun. Kemudian di Provinsi Sumatera Selatan ada di daerah Pangga dan Batu Raja. Untuk dampak setelah dibangunnya Waduk Gajah Mungkur di daerah Wonogiri sendiri, yaitu waduk sebagai pengendali banjir, sehingga perekonomian menjadi naik karena tidak busuk tumbuhan karena banjir. Kemudian ada sebagai sarana pengairan pertanian, sebagai daerah pemancingan, sebagai objek wisata, serta tersedianya forum pendidikan yang dulunya hanya sekolah rakyat atau setara dengan SD, sekarang yang dari SD, SMP, dan SMA pun ada. Namun untuk migran di Sitiung Sumatera Barat, kondisi lahan tidak cocok untuk pertanian, kondisi lahan gambut dengan rawa-rawa. Peran pemerintah dalam menyiapkan lahan pertanian dirasakan lamban. Namun para migran menerima hibah dan masih mendapat dukungan modal dari pemerintah. Jadi pada saat pembangunan Waduk Gajah Mungkur mengalami banyak pro dan kontra karena harus melakukan migrasi atau bedol desa ke Sumatera. Namun setelah berjalannya bedol desa tersebut, warga Wonogiri atau penduduk Wonogiri mengalami perubahan yang signifikan dari yang dulunya sangat memprihatinkan menjadi sejahtera karena perekonomian per kapitanya sangat drastis menaik. Dan permasalahan di Indonesia menjadi berkurang. Serta untuk pemerataan penduduk juga bisa berjalan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun ucap, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.